Mana sini? Oh bang, gimana? Udah nyampe nih. Oh ya udah masuk aja. Ya halo. Ini gue udah di posisi nih di tempat biasa lah. Udah kemari aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa udah sampai amat bang. Tumben di mari. Iya nih. Udah duduk aja dulu. Ya. Kalau mau pesen aja dulu dah. Aman pesan aja Pak. Lagi ngapain sih Bang? Ini lagi ngeliatin permasalahan demo yang kemarin. Jadi lagi booming kan kemarin kan. Jadi ini asik aja gue ngeliatin gitu kan. Masalah demo masalah ini kali ya yang kemarin booming gitu kan. Iya benar yang masalah booming kemarin kan, yang masalah RUU atau segala macem gitu kan. Lu apa nih bang? Nasar? Ada juga itu. Ini ada lagi nih masalah-masalah demo yang kemarin kan. Ini kan berita-berita kemarin ya, masalah yang kemarin demokrasi itu kan. Tapi yang masalah yang kemarin yang apa namanya, dimana dilarang bebas ekspresi itu gimana bang? Kayak One Piece gitu, bendera One Piece lah. Kalau masalah itu ya mungkin lebih ke arah pemerintah aja sih, sebagaimana tanggapannya sebagai mereka orang kan. Jatuhnya kan udah dijelaskan seperti kayak si siapa namanya, artis Deddy Corbuzier kan, yang orang podcast itu kan. Nah dia menjelaskan bahwasannya bendera One Piece itu nggak ngapa-ngapa untuk dikibarkan, karena yang di atas itu bukan bendera One Piece, terutama itu bendera Indonesia, bendera kita sendiri kan. Berarti Baru di bawahnya bendera One Piece, bendera One apa aja Piece. lah gitu. Nah itu baru boleh. Itu nggak, istilahnya nggak melanggar hukum lah bahasanya kan. Oh jadi yang dilarang kemarin itu bendera apa aja simbolnya, yang penting dia nggak lebih tinggi di atas Indonesia gitu. Iya harusnya seperti itu, tapi kan untuk pemerintah itu kan menanggapinya berbeda kan, nggak yang kayak apa namanya, istilahnya itu bendera One Piece itu sebagai ancaman, itu enggak. Tapi menurut mereka itu sebagai ancaman buat buat negara kita kan, buat pemerintah itu sendiri kan gitu. Jadi kira-kira di era sekarang nih bang, peran kita sebagai mahasiswa apalagi pemuda ya untuk merawat demokrasi nih, apalagi di era-era dimana banyak buzzer, banyak dimana media itu kebanyakan yang hoax, kalian pun yang benar itu nggak ditanggapin dengan baik. Ya menurut gua ya apa ya, emang perlu Edukasi gitu. kayaknya edukasi segala macem gitu kan. Kayaknya emang harus jelaskan seperti apalah dalam hal menanggapi segala macem gitu kan. Masalah demokrasi. Oh, demokrasi. Iya. Yang kemarin viral itu ya bang? Iya, yang lagi booming biasa. Yang lagi booming kemarin. Oh yang demo itu ya di Iya. DPR. Nah itu dia. Itu masalah demokrasi biasa. Jadi peran kita sebagai mahasiswa itu bagaimana sih merawat itu dibahas. Itu emang kita kalau jadi mahasiswa itu emang harus pikir kritis sih bang soal masalah politik ini, karena ya kalau bukan kita yang nyampein pendapat emang siapa lagi sih? Betul. Udah itu aja Bang. Suara di pinggir jurang. Untuk hari ini kita nggak mau berdiri di sini sebagai orang yang
paling so tau lah bahasanya gitu kan. Anggap aja kita lagi duduk bareng ngobrol santai tapi soal hal yang serius. Bayangkan aja nih ya, kita lagi ngobrol di pinggir jurang, tapi tenang aja, ini bukan jurang beneran, tapi ini namanya jurang demokrasi ya kan. Kenapa gue namain ini sebagai jurang? Karena demokrasi itu bisa kuat kalau dijaga bareng-bareng, tapi juga bisa pelan-pelan tergelincir atau kita cuek gitu kan. Belakangan ini demokrasi di Indonesia kelihatan rame, timeline penuh isu politik, diskusi di mana-mana, debat nggak ada habisnya. Tapi di balik keramaian itu ada satu hal yang terasa, banyak orang yang mulai takut buat bersuara. Kenapa? Karena ada media yang kena tertekan, ada ekspresi yang nggak bisa dipersoalkan, bahkan opini dan simbol bisa jadi masalah. Akhirnya orang mulai berpikir 2 kali sebelum ngomong. Di titik ini muncul pertanyaan sederhana tapi penting. Kalau rakyat mulai ragu buat bicara, demokrasi itu kita masih sehat gak sih? Oke, di sini kan pertanyaannya demokrasi masih sehat atau enggak? Oke, gue jawab. Sebagai pemuda, posisi kita jelas. Kita bukan penonton yang cuma nonton dari jauh. Kita adalah aktor utama generasi penerus. Yang hari ini menentukan demokrasi ini mau kita rawat atau kita biarkan pelan-pelan jatuh ke jurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan atau meneruskan pembahasan di video pertama. Di sini saya akan membahas di mana kondisi demokrasi dan tantangan pemuda di era sekarang. Nah, kalau kita lihat kondisi demokrasi hari ini, jujur saja demokrasi sedang berada dalam ujian yang tidak ringan. Bukan hanya diuji oleh sistem, politik, tapi juga oleh cara kita sebagai masyarakat, terutama pemuda. Cara menyikapinya bagaimana? Nah, kita hidup di era digital ini, era di mana informasi menyebar sangat cepat. Apalagi kita ada punya sosmed. Dalam hitungan detik, satu berita bisa sampai ke ribuan orang. Sayangnya, yang tersebar bukan hanya kebenaran, tapi juga hoaks, provokasi, opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Nah, coba kita jujur pada diri kita sendiri. Scroll media sosial sebentar saja, yang muncul seringkali bukan diskusi yang sehat, melainkan perdebatan panas, saling serang, saling menjatuhkan, banyak suara yang keras, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Nah, kondisi ini perlahan berdampak pada pemuda. Banyak yang akhirnya merasa lelah, ada yang menjadi apatis terhadap politik, ada yang malas berdiskusi karena takut disalahpahami, bahkan ada yang memilih diam karena takut dihakimi atau diserang. Padahal kebebasan berpendapat adalah hak dasar sebagai warga negara. Itu bukan hadiah dari penguasa, bukan bonus dari negara. Itu hak yang dijamin dan harus dijaga bersama. Ketika ruang berbicara semakin sempit, yang paling merasakan dampaknya adalah pemuda. Karena pemuda adalah simbol kreativitas, keberanian, dan perubahan. Pemuda adalah mereka yang seharusnya bebas berekspresi, berpendapat, dan mengkritik demi perbaikan. Nah, jika pemuda mulai memilih diam, demokrasi mungkin masih terlihat berdiri secara formal, pemilu tetap berjalan, lembaga tetap ada, namun sesungguhnya demokrasi itu kehilangan nyawanya. Karena demokrasi tanpa suara pemuda bukanlah demokrasi yang hidup, melainkan demokrasi yang perlahan kehilangan arah. Oke, mungkin di situ saja penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh pembaca ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya dan akan membacakan peran nyata pemuda dan sindiran kritis. Yang kadang bikin ironis itu ya begini, pemuda sering dibilang harus kritis, tapi padahal ada yang ngomong begini lagi, jangan kebablasan.
disuruh aktif tapi jangan terlalu vokal. Ya jadi kita ya kadang-kadang tanya-tanya nih, ini demokrasi atau latihan nahan pendapat nih. Padahal demokrasi itu nggak selalu nyaman. Kadang demokrasinya itu juga butuh suara yang mengganggu, asal disampaikan dengan cara yang beretika ya. Nah, yang caranya peran pemuda hari ini itu sebenarnya jelas udah nyata. Bukan cuma teriak tapi juga tanggung jawab. Misalnya melek informasi, tapi ini jangan asal nge-share. Terus ada kritik pakai argumen, bukan pakai emosi. Nah, yang selanjutnya itu beda pendapat tanpa saling ngejatohin. Sekarang ini dunia digital itu satu postingan bisa jadi edukasi atau justru jadi pemecah belah. Itu pun tergantung dari siapa yang make dan bagaimana cara makainya. Pemuda itu juga bisa ngerawat demokrasi lewat banyak hal, organisasi, komunitas, diskusi publik, bahkan lewat partisipasi dalam pemilu. Golput itu karena malas itu bukan sikap kritis, tapi itu justru kehilangan kesempatan buat bersuara. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan nilai Pancasila dan penutupan. Oke, baik, kita lanjut. Kalau kita tarik ke nilai Pancasila, demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi yang saling membungkam, tapi demokrasi mendebatkan musyawarah, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Demokrasi yang sehat bukan yang sepi kritik, tapi bukan juga yang kuat menerima kritik. Sebagai pemuda, kita sebenarnya punya pilihan, mau jadi generasi yang cuma menonton di pinggir jurang atau jadi generasi yang menjaga supaya demokrasi nggak jatuh. Karena itu diam mungkin terasa aman, tapi hari ini bisa berbahaya untuk masa depan. Mari jadi pemuda yang kritis tanpa sinis, berani tanpa anarkis, dan peduli tanpa apatis. Untuk video yang saya sampaikan atau penjelasan yang saya sampaikan sampai sini saja ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga diskusi ini jadi relatif bersama, bukan cuma didengar tapi juga dijalankan. Oke, salam di pinggir jurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.